Tangkap dia. Berhenti, jangan lari. Cepat tangkap dia. Tolong aku. Nona, kamu kenapa? Cepat. Cepat pergi. Bawa aku pergi dari sini. Jangan lari. Panas sekali. Kamu siapa kamu? Kenapa kamu di tempat tidurku? Aku justru ingin pulang dan tidur. Kamu juga tidak memberiku kesempatan. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa, justru kamu yang melakukan sesuatu padaku. Tidak tahu malu. Turun, turun. Kamu mengambil keperawananku. Mungkinkah ini karena kamu sedang datang bulan? Aku bilang aku tidak sengaja. Percayakah kamu? Lihat, benar kan? Datang bulan. Ingat kan? Tadi malam aku melawan sekuat tenaga. Tapi tetap saja kamu mengambil keuntungan besar dariku. Hampir saja aku kehilangan perawananku. Diam. Jangan lanjutkan. Telepon. Halo? Swingyan, otakmu kemasukan kerja? Tuan Song bersedia menikahimu, itu kehormatan bagi keluarga Su. Kamu tidak hanya tidak bekerja sama, malah berani menendang Tuan Song sampai terluka. Kamu harus berlutut dan minta maaf padanya. Minta maaf. Paman, kamu tahu tidak apa yang dia lakukan padaku? Dia memberiku obat bius. Memberi obat bius apa istimewanya? Kan kamu toh akhirnya akan menikah dengannya. Tidur sehari lebih awal atau sehari lebih telat, apa bedanya? Aku rasa otakmu memang kemasukan air. Kalau begitu aku pergi. Pergilah. Tunggu sebentar. Mirip, sangat mirip. Mirip apa? Ayo kita menikah. Apa? Jadi maksudmu? Memanggilku untuk berpura-pura menjadi Gao Feng dan menikahimu? Benar. Tapi menyuruhku berpura-pura menjadi dia. Aku merasa agak aneh. Aku mengerti kekhawatiranmu. Meskipun kalian terlihat agak mirip, tapi Gao Feng tetaplah anak emas langit. Orang penting sejati, kamu cuma tukang antar makanan. Menyuruhmu berpura-pura jadi dia memang sulit. Tapi tenang saja. Gao Feng ini orangnya selalu misterius. Hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah aslinya, asal kamu ikuti apa yang kukatakan. Aku jamin tidak akan ketahuan. Ini perjanjian pernikahan sementara, berlaku selama setengah tahun. Setelah ditandatangani, di permukaan kita suami istri. Tapi sebenarnya kamu cuma karyawanku. Semua hal harus menurut peraturanku. Mainkan peran Gao Feng dengan baik, ada masalah? Gak ada masalah. Kerjaan yang bagus. Gimana hitungan bayarannya? Sebulan 5 juta, kalau performamu bagus, ada bonus tambahan. Aku udah mau memerankan orang penting segini. Cuma dibayar 5 juta sebulan? Pelit banget sih.
Kamu ngantar makanan cuma dapat 500.000 sebulan, 5 juta masih kurang. 500.000 itu cuma bayaran jasa. Kalau jual badan hitungannya beda. Jadi kamu mau berapa? Gaji bulanan 10 juta, tidak bisa ditawar. Baik, 10 juta ya 10 juta, tapi aku punya 3 syarat. Pertama, kamu harus siap sedia kapan saja, tidak boleh mangkir tanpa alasan. Kedua, perkataan dan tindakanmu harus menurut perintahku, agar tidak gagal. Ketiga, meski kita menikah dan jadi suami istri, tapi jangan macam-macam denganku, juga jangan ada pikiran yang tidak-tidak. Kalau kamu malah yang punya pikiran tidak-tidak padaku. Harus bayar lebih. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, namaku Sukinyan siap ditulis terbalik. Lihat kamera. Oh, dekat sedikit lagi. Cantik, kamu keluar frame. Cantik, dekat dikit, kalian kan lagi foto prewedding. Senyum dong. Mau nikah kok malu-malu. Ayo, Kan sudah janji tidak boleh macam-macam. foto prewedding kalau tidak mesra siapa yang percaya? Keluargamu bisa percaya? Ayo santai. Najida dong, ayo senyum. Oh, ganti pose. Kita foto ciuman yang manis yuk. Gak boleh. Foto prewedding, mana ada yang gak ciuman? Gak bakalan percaya. Jangan pikir aku suka ya. Ini semua cuma acting. Masa cuma pipi aja sih? Aku rela berkorban lagi. Siap-siap, oke, lihat ke kamera. Sayang, lihat nih. Kita berdua cocok banget di foto. Jangan panggil aku sayang kalau nggak ada orang. Kita cuma nikmat palsu. Aku bosmu, kamu karyawanku. Kalau berani lagi manfaatin aku kayak foto prewedding tadi, hati-hati, nggak dapat sepeser pun. Ini kan bukan pertama kali kita ciuman. Ini namanya diam. Qingyan, bunga ini buatmu. Song Haoyang, berani banget lu dateng. Aku yang salah kemarin, tapi itu karena aku terlalu cinta sama kamu. Jadi agak buru-buru gini deh. Mau ganti rugi apa, bilang aja, pasti aku penuhi. Ya hilang dari pandanganku sekarang. Lihat mukamu aja aku jijik. Sukinyan, jangan main baik-baik nggak dihargai. Mau cepat atau lambat, kamu tetap jadi istriku. Bedanya apa sih tidur sama kamu sekarang atau nanti? Dasar lu binatang. Mau lari kemana? Lepasin aku. Dengar ya, hari ini aku gak bakal biarin lu lolos. Gua lagi gagal. Song Haoyang, lepasin aku. Berani ngebencong gua? Lu tahu gua siapa? Tahu. Song Haoyang, si anak ngomong Emang lu yang gua gebuk. Kalian berdua, je booking dia sampai mampus. Dengar ya, keluarga Song itu kaya dan berpengaruh. Bukan sembarangan. Parenti, berani ganggu gua, keluarga Song bakal bikin lu nyesel seumur hidup. Nyesel terus. Stop. Kalau berhenti sekarang, masih ada kesempatan. Masih bisa. Kak, jangan dipukul lagi. Aku nggak berani lagi. Denger ya. Sukinyan udah nikah sama gua. Kalau masih berani ganggu dia, gua gebukin lu sampai ibu lu sendiri gak kenal. Jangan berani-berani lagi. Pergi. Hei anak muda, berani kasih tahu namamu? Aku jamin bakal bikin kamu mati tanpa kuburan. Orang sepertimu pantas tahu namaku. Tapi hari ini aku lagi baik hati. Istri, kemari. Kasih tahu dia, siapa namaku. Suamiku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Apa? Gao Feng? Dia Gao Feng dari grup Junsheng? Bagus kalau sudah takut. Aku sudah menikah dengannya. Jangan ganggu aku lagi. Ayo kita pergi. Gimana? Aktingku lumayan kan? Lumayan sih, tapi
Kamu tahu nggak kalau keluarga Song juga punya pengaruh besar di Yuncheng? Kalau dia balas dendam, kamu bisa dalam bahaya. Kamu harusnya perlu mempunyai hati-hati. Aku ini CEO grup Junsheng, masa takut sama dia? Kamu bukan Gao Feng asli, cuma acting. Kamu cuma kurir makanan. Ingat baik-baik, kalau ketemu kejadian kayak gini lagi. Jangan gegabah. Mulai sekarang kamu tidur di sini. Sudah menikah? Langkah selanjutnya malam pengantin dong? Perjanjian pasal ketiga. Jangan ada pikiran nakal. Gak mau ya udah. Tadi malam juga udah kayak malam pengantin. Diam. Jangan sebut-sebut kejadian tadi malam. Banyak banget foto Gao Feng. Jangan-jangan kamu suka sama Gao Feng? Jangan asal ngomong. Gao Feng itu taipan bisnis. Dia juga dermawan, aku cuma mengagumi orang seperti dia. Sebenarnya Gao Feng juga cuma manusia biasa. Gak ada yang spesial. Besar mulut. Gao Feng itu jenius bisnis. Kamu? Fokus aja ngantar makanan. Sekarang aku dijamin nyokap kaya, gaji sebulan 100.000. Masih perlu ngantar makanan? Benar-benar gak punya ambisi. Dulu Gao Feng juga berjuang dari bawah, gak kayak kamu. Malas kerja, gak punya ambisi. Wah, pujian yang berlebihan. Aku memuji Gao Feng, hubungannya sama kamu apa? Gak perlu acting di saat yang gak tepat. Kalau mau memerankan Gao Feng dengan baik, cuma modal tampang aja gak cukup. Ini data latar belakangnya. Malam ini hafal semua. Aku jago acting, bisa improvisasi di tempat. Gak perlu hafal materi apapun. Perjanjian kedua. Semua tindakan dan ucapan harus menurut perintahku. Oke, hafal. Menghafal juga bagian dari pekerjaan. Aku menyuruhmu bekerja, bukan menyuruhmu tidur. Gao Xing. Kayak babi. Tutup pintunya. Oke, Aku suruh kamu keluar, tutup pintunya. Bukan menyuruhmu mengurung diri di dalam. next time tolong jelaskan lebih jelas, ya? Masih perlu dijelaskan? Cepat keluar. Qingyan. Qingyan, kamu di rumah? Tunggu. Qingyan. Tadi kamu suruh aku keluar, jadi aku harus keluar atau enggak? SSSD. Qingyan. Qingyan, kamu di dalam? Qingyan. Oh. Aku lagi mandi, sebentar lagi keluar. Bukannya aku harus keluar? Diam, jangan bicara. Qingyan, ada suara apa tadi? Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Ayo, sembunyi di sana, cepat. Bukan di sini. Jangan keluar. Anan. Kok kamu datang? Kangen, mau tidur sama kamu malam ini. Tapi kamu ngapain di dalam? Ada suara aneh. Nggak ada. Aku lagi mandi, di dalam nggak ada apa-apa. Udah selesai mandinya? Udah selesai. Kebetulan, aku mau ke toilet dulu. Jangan-jangan, lantainya agak basah. Mending ke lantai atas aja. Di mana aja sama aja. Aku udah kebelet banget. Itu. Biarin aku masuk dong. Benar-benar nggak boleh di dalam. Aduh, ada orang gila. Aduh. Qingyan, cepat panggil polisi. Di sini ada orang gila pengintip. Cantik, kamu yang aktif buka baju di rumahku. Kamu gak bisa balik tuduh, loh. Rumahmu? Ini rumah Qingyan.
Dia istriku, rumahnya ya rumahku. Iya kan, sayang? Sayang. Mirip, beneran mirip. Apalagi pas pakai masker gini. Mirip banget, deh. Tapi kalian kan suami istri palsu? Kalian berdua nggak pakai baju, ngapain di kamar mandi? Saling bantu gosok punggung, dong? Ngaco banget sih. Aku cuma lupa, tiba-tiba ada orang di rumah. Pas mandi nggak kunci pintu, terus dia tiba-tiba nyelonong masuk. Nyelonong masuk. Ya berarti dia tukang mesum. Nggak juga. Sebenarnya dia cuma mau ke toilet. Orang ini emang kelihatannya nggak jelas. Tapi nggak terlalu jahat juga. Nggak terlalu jahat? Aku ini orangnya baik banget, oke? Kalau nggak, semalam kita tidur bareng. Udah jadi cerita lain tuh. Apa? Kalian berdua semalam tidur bareng? Diam aja, nggak ada yang anggap kamu bisu. Memang mirip sih, tapi Gaofeng itu orang sukses top di dunia bisnis. Kamu nyuruh tukang delivery pura-pura jadi dia, bisa nggak sih? Aku juga tahu ini susah. Tapi ini satu-satunya cara sekarang. Kalau ketahuan, kamu pindah kota aja. Ambil uang yang aku kasih ini. Seumur hidup nggak perlu khawatir lagi. Tenang aja, aktingku bagus kok. Bahkan Gaofeng asli dereng. Pasti teriak, keren banget. Berlebihan. Halo. Oke, aku ngerti. Keluargaku mau ketemu kamu. Ketemu aja. Dapat suami keren kayak aku, emang harus dibawa pulang kampung. Dia bisa pamer-pamer, kan? Kamu santai aja, pamanku itu orangnya otoriter dan egois. Paman ketiga licik dan tajam mulutnya. Mereka udah lama di dunia, kamu pikir bisa bohongi mereka? Nanti ikutin gerak-gerikku, denger nggak? Sayang, tenang aja. Apapun yang terjadi, aku yang tanggung. Kamu yang tanggung, kamu punya apa buat nanggung? Malam ini jangan tidur. Hateful betul-betul data Gaofeng. Kayak gini, besok bisa nggak? Udahlah, mati kutu dianggap kuda aja. Cepetan, udah belum? Udah, bentar lagi. Kinyan, meskipun orang tergantung baju, kuda tergantung pelana. Tapi orang ini cuma tukang antar, aura nggak bakal berubah. Kamu kasih dia baju semahal apapun, tetap nggak bakal bisa punya aura kayak Gaofeng. Niru macan malah jadi anjing, malah gampang ketahuan. Coba dulu aja. Gimana? Cuma ganti baju, kok bisa jadi ganteng banget? Ini aja. Tuan Song, info SI Boka Odar Ketawan. Dia sama sekali bukan Gaofeng. Namanya Gao Xing. Lulusan SMP, setahun 3 bulan, KTP desa. Sejak di kota Yun, nggak pernah kerja yang bener. Terus-terusan nganter makanan. Bagus. Tukang antar makanan berani pura-pura jadi orang penting. Su Qingyan. Kamu pikir Song Hao Yang gampang dibohongi? Ayo. Tuan Song mau kemana? Tentu aja ke keluarga Su. Dia Su Qingyan dapat suami bagus kayak gini. Aku harus kasih dia ucapan selamat dong. Apa yang barusan aku bilang udah kamu ingat? Nanti ketemu keluargaku, jangan ngomong apa-apa. Aku yang urus. Ingat, aku kerjain kamu tenang aja. Paman,
Om Tante. Qingyan, ini pacar gelap kamu yang sembunyiin dari Tuan Song? Kabur nikah demi orang kayak gini. Nggak tahu otak kamu isinya apa, Lem Kanji. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Song Haoyang. Aku nggak mau nikah sama dia. Su Qingyan, pernikahan kamu sama Tuan Song udah disepakati dua keluarga. Jangan macam-macam di luar. Siapa yang setuju siapa yang nikah, aku nggak mau nikah sama dia. Pernikahan aku urus sendiri. Keluarga Su udah nafkahin kamu selama ini. Kamu menikmati keuntungan dari keluarga Su, tapi diam saja. Sekarang saatnya kamu berkorban sedikit untuk keluarga. Kamu malah mulai bertindak sendiri. Paman. Orang tuaku meninggal muda, tapi mereka meninggalkan harta. Aku tidak pernah memakai uang kalian sepeser pun. Selama beberapa tahun ini, aku juga sudah menghasilkan banyak untuk keluarga Su. Uang sedikit yang kamu hasilkan bisa dibandingkan dengan kekayaan keluarga Song? Hanya dengan mendekati keluarga Song, baru bisa membawa keuntungan nyata untuk keluarga Su. Paman, kalian bisa saja memberi harga, jual aku saja. Aku sudah cukup, Qingyan. Pernikahanmu adalah urusan terpenting keluarga Su, tidak bisa ditawar. Kamu harus menikah dengan Song Haoyang. Sudah terlambat. Aku sudah menikah dengannya. Apa? Kamu benar-benar memberontak. Ayah, naik, apa yang naik? Saham yang diberitahu Tuan Song kepada kita melonjak tinggi. 20 juta yang kita investasikan bersama paman sudah naik setengahnya. Benar-benar dapat uang sebanyak ini? Benar, Ibu, lihat, masih naik terus. Dia benar-benar reinkarnasi dewa kekayaan. Naik itu bagus. Qingyan, lihat, Tuan Song hanya memberi sedikit informasi. Bisa membuat kita dapat uang sebanyak ini kalau kamu menikah dengannya. Itu adalah keberuntunganmu, takdirmu. Oh ya, perusahaan King Mu bukankah masih butuh 60 juta? Untuk mengembangkan produk baru, Tuan Song bilang, kalau kalian sudah menikah, dia akan langsung berinvestasi di keluarga Su. Anak ini, apa yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa apa dibandingkan Tuan Song? Apple Technology ya? Saham ini tidak bagus. Akan turun. Kamu paham saham? Lucu sekali, HMPH. Dengan kekuatanku, tidak perlu paham. Aku bisa membuat saham manapun naik atau turun sesuka hati. Apa yang kamu bicarakan, Su Qingyan? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Cari pacar tidak berkualitas. Tidak punya kemampuan, otaknya juga bermasalah. Bisa membuat saham naik atau turun sesuka hati. Warren Buffett saja tidak berani bicara seperti itu. Bukannya sudah kubilang jangan bicara sembarangan? Bicara seenaknya. Sayang, bukankah aku presiden grup Junxian yang terhormat? Aku rasa melakukan hal ini seharusnya tidak sulit, ya? Kamu palsu, orang lain tidak tahu. Tapi kamu sendiri harus tahu. Bisik-bisik apa? Kalau memang punya kemampuan, turunkan harga saham Apple Tech untuk kita lihat. Benar. Baiklah. Kalau turun, jangan salahkan aku, ya. Turun habis habisan. Kalau benar turun, aku panggil kamu kakek. Dia saja? Memeleken. Sangga memeleken. Halo, bos, ada apa? Siapkan dana 2 miliar untukku, dalam 1 menit. Jatuhkan harga saham Apple Tech, sampai anjlok. Siap. Kamu ngomong apa sih? Apple Tech perusahaan besar, kamu mau jatuhkan dalam 1 menit? Mending kamu lompat dari gedung saja. Su Qingyan, kamu cari suami bodoh seperti ini? Memalukan keluarga Su. Memalukan. Kamu sudah berlebihan, gimana mau beresin ini? Santai, biarkan peluru terbang dulu. 4. Sudah hampir. Gawat, sayang. Apple Tech benar-benar turun. Apa? Apple Tech benar-benar turun. Cepat lihat. Tenang. Ini pertama kali kalian main saham? Turun sedikit itu cuma buat cuci investor kecil. Nanti naik lagi. Bukan turun sedikit, tapi anjlok. Ini bagaimana? Tenang, Kak. Mungkin kuma koreksi technical.
Bukan, ini masalah besar. Appletech ketahuan punya utang ratusan miliar di internet. Aset tidak cukup bayar utang. Jual semua saham kita, sudah suspend. 1 lembar pun tidak bisa dijual. Gimana ini, sayang? Kita sudah masukin 20 juta ke situ. Ini bagaimana bisa terjadi? Kamu lihat sendiri kan? Aku satu telepon bisa bikin suspend. Perusahaan seperti Appletech lebih cepat ketahuan lebih baik. Biar tidak menipu lebih banyak orang. Kakak, serius dong, itu perusahaan Fortune 500. Kamu cuma kurir, mana mungkin bisa bikin mereka ketahuan? Appletech benar-benar kamu yang suspend? Kamu ini siapa sebenarnya? Istri, beritahu mereka. Suamiku adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Ini, Gao Feng, ini tidak mungkin. Gao Feng. Kamu benar-benar Gao Feng? Ya, aku. Keluarga Sukami hanyalah keluarga kecil di kota Yun. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk berbisnis dengan grup Junsheng. Bos Gao adalah raksasa bisnis. Bagaimana bisa menikahi wanita dari keluarga Sukami? Seperti kata pepatah, pahlawan sulit melewati pintu kecantikan. Dengan penampilan seperti ini, wajar saja aku tertarik padanya. Dengan popularitas dan pengaruh Bos Gao di dunia, pernikahanmu seharusnya menjadi berita besar yang menggemparkan. Tidak ada kabar sama sekali. Semua orang tahu, aku tidak suka pamer. Menikah tanpa diketahui orang banyak, itu juga wajar. Ya, sepertinya wajar, memang wajar. Jika kalian tidak percaya, aku bisa memintanya memakai masker. Untuk menunjukkan pada kalian. Wah, memang mirip ya. Kamu benar-benar Gao Feng? Bos Gao. Kakak, jangan terlalu curiga. Bos Gao menikahi Qingyan dari keluarga kami. Adalah keberuntungan besar bagi keluarga Sukami. Ya. Aku tidak pernah bermimpi sekalipun. Kami ternyata bisa menjadi saudara dengan Bos Gao. Iya, Qingyan, kamu ini. Kenapa tidak memperkenalkan lebih awal? Bos Gao. Cepat duduk di tempat terhormat. Cepat-cepat duduk di tempat terhormat, ayo. Sungguh bagus. Istri, bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Tidak kira kamu memang berbakat, tapi ingat. Jangan terlalu berlebihan, nanti susah mengakhirinya, tahu? Bos Gao, tadi kami kurang sopan. Mohon jangan tersinggung. Melihat istriku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Memang pantas disebut Bos Gao. Ini namanya jenderal yang dahi bisa dilintasi kuda, perdana menteri yang perut bisa menampung kapal. Iya, aku bilang Qingyan. Tidak mau menikah dengan Song Hao yang itu. Ternyata karena ada Bos Gao seperti Anda. Menantu yang luar biasa, seharusnya kamu memberitahu kami lebih awal. Qing He. Apa masih bengong? Cepat pergi ambilkan aku. Ambil teh Biluochun yang disimpan. Seduh untuk Bos Gao. Dia itu cuma penipu. Dia sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma tukang antar makanan. Ini, tukang antar makanan? Tidak mungkin ini. Barusan kita lihat sendiri. Dia satu telepon bisa menggerakkan 2 miliar dana. Sampai Appletech jatuh, iya. Masalah Appletech sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Sebenarnya Appletech mau bangkrut. Kemarin sudah ada kabar burung. Dia mungkin dengar orang ngobrol waktu ngantar makanan. Jadi dia pura-pura di depan kalian. Tapi gaya pakai maskernya mirip banget sama foto Gao Feng di berita. Sangat mirip, iya. Itu dia. Sengaja berdandan mirip Gao Feng. Identitasnya, aku sudah selidiki tuntas.
Dia memang tukang antar makanan. Sudah kuduga, keluarga Su tidak ada hubungan dengan Junsheng Group. Sunjan ini, dari mana bisa kenal? Orang penting seperti Gao Feng, ternyata cuma cari tukang antar makanan untuk tipu kita. Kau tukang antar makanan. Berani palsukan Gao Feng untuk mempermainkan kita. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kau tidak tahu Dewa Kuda punya 3 mata ya? Suingjan, kau keterlaluan. Sudah berkali-kali menghina Tuan Song. Hari ini kau lagi cari tukang antar makanan. Untuk pura-pura jadi Gao Feng, tipu kita. Kau pikir keluarga Su tidak bisa menghukummu? Suingjan, aku tahu. Kau untuk kabur dari pernikahan. Sampai nikah siri dengan tukang antar ini, tapi tidak apa. Aku tidak menolakmu. Asal kau segera cerai dengan dia. Aku masih mau menikahimu. Semua janji untuk keluarga Su tetap berlaku. Sudah begini, Tuan Song masih mau menerimamu. Ternyata Tuan Song benar-benar mencintaimu. Sekarang juga kau cerai dengan tukang antar ini. Masih bisa diperbaiki, masih ada waktu. Ayah, Sudah selesai bicara? Su Sengchun, kamu sudah hidup selama ini, kok masih belum punya pengetahuan sama sekali? Aku Gao Feng itu siapa? Cuma. Dia siapa namanya? Song Haoyang. Bisa dia mengerti? Aku berdiri di depanmu, ini adalah kesempatan untuk keluarga Su. Kalau kamu menghina aku, sanggupkah kamu menanggungnya? Boka. Sampai sekarang, kamu masih berani pura-pura? Kamu bilang kamu Gao Feng. Baik, aku kasih kamu kesempatan. Sekarang perusahaan Sukinyan butuh dana 60 juta untuk proyek baru. Karena kamu bilang kamu dia, maka bantu dia selesaikan uang ini. Kalau bisa selesai, kami akan percaya kamu memang Gao Feng. Tuan Song benar, 60 juta. Bagi orang biasa itu uang besar. Tapi bagi Gao Feng, itu cuma recehan. Kamu? Jangan bilang kami jahat, kami kasih waktu 2 minggu. Cukup tidak? Cuma 60 juta, masih butuh 2 minggu? 2 hari saja cukup. 2 hari? Beneran shock. Kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu ucapkan? Aku tahu. Kamu. Baiklah. 2 hari ya 2 hari. Kalau dalam 2 hari uangnya belum terkumpul, kamu cerai dengan Qingyan. Qingyan akan menikah dengan Tuan Song. Kalau aku berhasil, Kami akan akui pernikahan kalian. Tuan Song juga tidak akan ganggu kalian lagi. sepakat. Sayang, kenapa tidak makan? Kamu tidak senang? Berani kamu tanya, aku sudah bilang jangan asal bicara. Kenapa harus membual begitu besar? 60 juta 2 minggu, mungkin masih bisa dicari solusinya. Kenapa harus bilang 2 hari? Aku bos besar Junsheng Group, 2 hari selesaikan 60 juta. Sangat wajar. Tolonglah, kamu kan cuma acting, kamu palsu. Jangan terlalu larut dalam peranmu, oke? Begini saja. Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Biarkan aku perusahaanmu. Jadi wakil direktur. Masalah 60 juta, aku akan bantu selesaikan. Kamu cuma kurir makanan. 60 juta, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Sudahlah, kamu makan saja. Aku cari solusi sendiri. Tubuh butuh makan, kalau tidak lapar. Kalau kamu kurus karena lapar, tidak akan secantik sekarang. Makan dulu. Aduh, kembalikan padaku. Hanya tersisa 2 hari, kalau tidak ada solusi. Aku harus menikah dengan Song Haoyang. Tenang, karena kamu sudah menikah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Masalah 60 juta aku bantu selesaikan, makan dulu. Kakak, 60 juta, bukan 6.000. Sudah, aku mohon, cepat kembalikan. Kembalikan padaku. Makan dulu.
Menurut pasal ketiga perjanjian, kamu mengambil keuntungan dariku, harus bayar lebih. Siapa yang mengambil keuntungan? Itu tidak sengaja. Siapa yang suruh kamu rebut dokumenku? Kecelakaan tidak melanggar aturan? Kalau begitu hati-hati ya. Kamu mungkin akan banyak mengalami kecelakaan nanti. Berani kamu? Kalau berani melanggar, gajimu akan kuperas habis. Oh, kalau kamu melanggar itu kecelakaan, kalau aku melanggar harus bayar. Kamu sangat menghargai kontrak ya. Kamu mau berapa? Sekali cium 1000, tidak boleh ngutang. Seribu, jangan dibahas lagi. Terima kasih bos. Tips, beli banyak bisa dapat diskon lebih. Diam kamu. Pulang tidur. Bos, dokumen yang Anda minta sudah selesai. King Mutek sebenarnya berjalan cukup baik. Seharusnya ada keuntungan. Tapi paman keempat Su Qingyan, Su Zhengdong, bersekongkol dengan perusahaan luar, sengaja menahan pembayaran. Korupsi membuat King Mutek kesulitan. Detailnya akan kukirim nanti. Sepertinya aku harus temui Su Zhengdong ini. Dua hari, 60 juta. Bagaimana caranya dapat uang sebanyak ini? Qingyan, sudah ada ide? Perusahaan seharusnya bisa menarik piutang lebih dari 20 juta. Kalau bisa ditarik semua. Ditambah dengan 1 juta yang akan kamu investasikan ke King MU. Bisa menyelesaikan setengah masalah. Keuangan King MU selalu dikendalikan oleh paman keempatmu. Dia pasti tidak akan mau bekerja sama untuk memberimu uang. Tidak bisa hanya dia menunggu nasib. Ayo, temui dia. Bos Su, jangan seperti ini. Jangan sampai dilihat orang. Takut apa? Perusahaan ini aku yang pegang kendali. Sayang. Kita tidak perlu takut apapun. Jangan berhenti. Lanjutkan, aku belum puas melihatnya. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Aku wakil direktur King MU. Tentu saja aku harus duduk di kantor wakil direktur. Kamu bohong, hanya aku satu-satunya wakil direktur King MU. Yaitu aku, Su Zhengdong. Paman kandung Su Qingyan. Kamu itu siapa sih? Paman kandung apaan? Aku suami kandung Su Qingyan. Suami kandung. Jadi kamu itu si pengantar makanan. Kenapa? Tidak bisa lagi berpura-pura jadi direktur? Datang ke sini merebut posisi wakil direktur? Mimpi kamu. Keluarlah dari sini, keluar, dengar tidak? Kamu datang untuk apa? Kalau tidak pergi, aku akan bertindak. Aku datang untuk menjabat, sayang. Bukannya sudah disepakati aku yang jadi wakil direktur? Kapan aku setuju? Baik sekali kamu, Su Qingyan. Aku sudah bertahun-tahun di perusahaan ini, bekerja keras dan rajin. Kamu malah menyuruh sampah ini merebut posisi wakil direktorku. Kamu tidak punya peri kemanusiaan sama sekali. Aku bisa membuktikan ini. Wakil direktur tadi di atas sekretaris wanita. Benar-benar bekerja keras, sangat bersemangat. Time kamu. Ini fitnah. Aku seorang wakil direktur. Mana mungkin aku melakukan hal biadab seperti itu? Wah, kamu sampai menghina dirimu sendiri. Kamu kejam sekali. Sudah, jangan bertengkar. Rapat dulu. Aku. Paman keempat, beberapa piutang besar perusahaan. Sudah tertunda lama, hari ini kamu harus mencari solusi. Kembalikan uang itu padaku. Aku juga khawatir kalau uangnya tidak bisa kembali. Sudah beberapa kali aku menagih, mereka terus menunda-nunda. Apa yang bisa kulakukan? Penjualan selalu menjadi tanggung jawabmu. Klien-klien ini juga semuanya kamu yang cari. Tidak bisa hanya bilang tidak ada cara lalu lepas tangan. Kamu kan tahu. Latar belakang perusahaan-perusahaan itu sangat rumit. Semakin sulit ditangani, kita tidak bisa menyinggung mereka. Utang saja tidak bisa ditagih. Jadi wakil direktur apa kamu? Diam. Bodoh, kamu tahu apa? Qingyan, bukankah dia selalu bilang ingin jadi wakil direktur? Suruh dia yang menagih. Aku bisa saja. Kalau aku berhasil menagih, gimana? Kalau kamu bisa menagihnya, aku langsung serahkan posisi wakil direktur ini padamu. Mau kemana?
Aku mau menagih utang. Jangan pergi. Kenapa? 2 perusahaan yang berutang, satu bernama Sanhe. Perusahaan Sanhe bergerak di bidang ilegal, punya puluhan preman. Nama buruknya sudah terkenal, jangan sampai bermasalah. Ayah bos Jinzun Company juga punya latar belakang kuat. Tidak ada yang berani macam-macam. Kalau kamu menagih mereka, bisa jadi masuk berdiri keluar terbaring. Oh ya? Tapi posisi wakil direktur ini harus kudapatkan. Gimana dong? Jangan macam-macam. Kalau sampai ada masalah, aku tidak bisa menjagamu. Nak, ini kontrak utang perusahaan Sanhe. Kamu kan hebat. Kalau berhasil menagih uang ini, posisi ini akan kuserahkan padamu. Bersiaplah untuk pindah. Tuan Song, si bocah itu benar-benar terjebak. Dia pergi ke Sanhe untuk menagih utang. Sudah bicara dengan bos Sanhe, Sao Dakyang? Tentu, sudah diatur. Potong kedua kakinya. Biar dia pulang merangkak, baguslah. Gao, katanya kamu jago bertarung? Kali ini, aku ingin lihat berapa orang yang bisa kamu kalahkan. Qingyan. Kewat, suami palsumu itu benar-benar pergi ke perusahaan Sanhe untuk menagih hutang. Apa? Si bodoh ini. Perusahaan Sanhe selalu kejam. Ayo kita lihat. Sentong. Tendang, sini kita minum. Bisa urus enggak? Lewati, ikut, cepat. Ao Kalyuran. Kartu apa ini? Lewati, enggak mau. Keluar enggak? Kasih aku sebotol bir. Sao Dakyang bos, Sao ada? Kamu siapa? Aku dari perusahaan Kingmu. Perusahaanmu berhutang 6 juta kepada kami, sudah jatuh tempo. Aku datang menagih. Cepat pergi. Hutang harus dibayar, itu sudah kodrat. Waduh, kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Tahu nggak siapa Sao Dakyang di kota ini? Gak tahu, aku cuma tahu. Kamu berhutang 6 juta, hitam di atas putih. Jelas sekali. Menarik. Teman-teman, berhenti main. Bocah, hari ini aku akan memberitahumu. Menagih hutang kepada Sao Dakyang. Akibatnya akan sangat buruk. Di depan sana. Ayo. Ini semua sudah dihancurkan? Cepat panggil polisi, semoga dia baik-baik saja. Kalian kenapa datang? Gao Xing. Kamu baik-baik saja? Aku cuma mau tagih hutang, ada masalah apa? Zhao Dakyang nggak menyulitkanmu? Xiao Zhao orangnya baik, ramah dan suka menjamu. Aku dan dia langsung akrab. Ayo Xiao Zhao. Kakak. Dia nggak akan menyulitkanku, kan? Oh iya, uangnya sudah kubawa, agak berat. Mau aku kirim orang bantu bawa pulang? Antar ke perusahaanku. Baik. Sopan sekali, orangnya baik. Aku perkenalkan. Istriku Sukingyan.
Salam kakak ipar. Sahabatnya Shen An. Salam kakak ipar kedua. Bukan. Jangan asal panggil, mana ada kakak ipar kedua. Ingat ya, jangan sering-sering main mahjong, jadilah orang baik. Banyak berkontribusi untuk negara. Ja. Kakak ngomong, kalian dengar enggak? Dengga. Jangan main mahjong terus, jadi orang yang baik. Kakak pelan-pelan, istri-istri pelan-pelan. Sekarang nggak ada yang ganggu kita, ayo kita mesra-mesraan. Kok kamu balik? Jangan-jangan kamu beneran nagih utang? Masa sih? Uangnya di sini. Kamu bisa hitung sendiri. Jangan-jangan kamu bawa tas berisi kertas bekas buat nipu aku? Badanku kecil gini, pergi sendiri ke perusahaan Sanhe nagih utang. Masa bisa pulang tanpa masalah sama sekali? Percaya nggak? Masih nggak percaya? Kamu bisa telepon tanya. Bos Xiaoya, Su Sendong, kamu berani banget. Sengaja cari jagoan, 1 lawan 30. Ini utang aku catet, lain kali ketemu, aku bunuh kamu. Bukan, Bos Xiao Dengga. Gimana? Percaya nggak? Dari sekarang, tempat ini jadi kantorku. Silakan. Pergi. Kamu. Tuan Song, kewat. Si Gao itu beneran nagih utangnya. Apa? Saudak yang kok tiba-tiba baik hati? Waduh, bukan. Saudak yang bilang ke aku. Mereka dipukulin sama si Gao. Itu juga 1 lawan 30. Kira-kira film silat ya? Waduh, Tuan Song. Beneran, kok dia bisa bertarung kayak gitu ya? Nah ini, nggak cuma bikin Saudak yang marah besar. Wakil direkturku kayaknya nggak bisa dipertahankan. Tenang ayah. Cuma orang bodoh yang otaknya kosong, fisiknya doang kuat. Gini, suruh dia nagih utang ke Jinzun. Aku penasaran. Apa dia berani mukulin Liu Xin dari Jinzun juga? Iya juga. Katanya keluarga Liu punya banyak pejabat tinggi. Ayah Lu Xian, Lu Shanhe. Lagi-lagi punya koneksi hitam putih, latar belakangnya dalam banget. Kalau dia mukulin Liu Xin juga, nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Tuan Song, kau benar-benar jenius. Sudah, cepat lakukan. Aku sudah tidak sabar ingin melihat pertunjukan bagus ini. Kau masuk ke kantorku tanpa janji temu? Kau pikir dengan meminjam 6 juta, sudah cukup untuk duduk di posisi ini? Mimpi. Aku beritahu kau. Yang berhutang bukan hanya Sanhe. Yang terbesar adalah grup Jinzun. Kalau kau bisa menagih hutang grup Jinzun, baru aku akan mengaku kalah. Baik. Grup Jinzun, ya? Aku akan membuatmu benar-benar mengaku kalah. Kalau kau benar-benar bisa menagih hutang grup Jinzun. Tidak hanya posisi wakil direktur ini kuberikan padamu. Dia juga kuberikan padamu. Sebagai wakil direktur, menagih hutang adalah tanggung jawab. Aku bukan demi dia, loh. Kalau kau menang, aku jamin akan menepati janji. Perusahaan Sanhe sudah bertahun-tahun beroperasi di kota Yun. Bosnya, Zhao Daqiang, terkenal sebagai orang kejam. Kenapa hari ini dia begitu mudah diajak bicara? Hutang jutaan langsung dibayar begitu saja. Bukan cuma mudah diajak bicara. Kau tidak lihat Zhao Daqiang itu pada Gao Xing.
Sungguh seperti anak buah yang patuh. Sungguh tidak masuk akal. Mungkinkah Gao Xing benar-benar sehebat itu? Bukankah kau bilang Gao Xing jago bertarung? Mungkin dia sudah mengalahkan semua orang Sanhe. Tidak mungkin. Orang-orang di perusahaan Sanhe itu semua suka berkelahi. Gao Xing hanya fisiknya bagus, bukan tentara khusus. Bagaimana mungkin satu orang melawan puluhan orang? Mungkin dia orang dalam, mungkin dia itu bos besar yang misterius dan rendah profil. Lalu punya hubungan baik dengan Zhao Daqiang. Lebih tidak mungkin lagi. Gao Xing itu cuma kurir makanan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan bos besar manapun. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Tidak mungkin benar-benar cocok begitu saja, kan? Aku juga tidak mengerti, benar-benar membingungkan. Hello? Aku tahu. Qingyan, tidak baik. Suamimu membuat masalah besar. Dia pergi ke grup Jinzun untuk menagih hutang. Apa? Hao Yang. Dengar-dengar kau mau menikahi si cantik nomor 1 di kota Yun. Tapi malah kabur saat acara tunangan. Ini sebenarnya bagaimana sih? Tuan Liu, aku datang mencari Tuan justru untuk urusan ini. Keluarga Su ini jelas-jelas sudah menjodohkan Swingyan untukku. Tapi si Su Qingyan ini sengaja melawan keluarga, aku ingin memberinya pelajaran. Fire Pair hanya bankrupt. Makanya aku minta bantuan Tuan Liu. Uang yang Tuan pinjam dari King MU, jangan dikembalikan. Kau minta aku bayar utang. Aku mungkin tidak akan memberimu muka. Tapi kau minta aku tidak bayar utang. Aku pasti akan memberimu muka. Aduh. Terima kasih, terima kasih. Ngomong-ngomong, Tuan Liu. Si Su Qingyan itu punya pacar gelandangan di luar. Jagoan bela diri. Baru-baru ini, bantu dia menagih utang ke Sanhe. Sampai Zhao Daqiang pun kena gebuk. Tuan harus hati-hati. Zhao Daqiang itu siapa? Bisa disamakan dengan aku? Aduh, di kota Yun. Naga pun harus merangkak, harimau pun harus tiarap. Betul. Tuan Liu Perkasa. Aku minum untuk Tuan. Kau tidak boleh masuk. Liu Xing dari grup Jinzun ada di sini? Kau siapa? Siapa yang izinkan masuk? Tuan Liu. Ini dia si anak tadi yang kubilang. Kau yang mau tagih utangku? Kau tahu tidak nama Liu Xin di kota Yun? Seberapa besar pengaruhnya? Aku tidak peduli seberapa besar pengaruhmu. Yang aku tahu kau berutang 15 juta ke King NU. Utang harus dibayar. Bocah, berani bicara seperti itu ke Tuan Liu. Mau mati ya? Di seluruh kota Yun, kau yang pertama berani bicara seperti ini padaku. Melihat keberanianmu. Sekarang tampar wajahmu sendiri 100 kali. Lalu sujud dan ketuk kepala 100 kali, merangkak keluar dari sini. Aku akan memberimu kesempatan. Kalau kau mau bayar utang dengan jujur hari ini, aku juga akan memberimu kesempatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Salahkan? Mau salahkan aku bagaimana? Pukul aku. Aku Liu Xin, sudah menguasai kota Yun bertahun-tahun. Belum pernah ada yang berani menyentuhku sedikit pun. Eyo. Pukul aku. Pukul di sini. Tuan Liu, kamu tidak apa-apa? Kamu benar-benar berani memukulku? Bukankah kamu yang menyuruhku memukul? Aku baru pertama kali melihat. Ada orang yang punya permintaan seperti ini, tentu harus dipenuhi. Berani menyentuh Tuan Liu, kamu selesai. Seluruh kota Yun tidak ada yang bisa melindungimu. Kamu cari mati. Datangkan orang. Tunggu sebentar. Sayang, kenapa kamu datang? Kamu masih berani bertanya? Kamu tahu tidak kamu sudah membuat masalah besar? Maaf Tuan Liu, dia adalah orang dari King NU kami. Sudah banyak melanggar Anda. Semua tanggung jawab akan aku, Su Qingyan, yang tanggung. Kamu yang tanggung? Ayahku saja belum pernah memukulku, dia memukulku. Tanggung jawab ini kamu sanggup tanggung? Tuan Liu, begini, dia tidak tahu dan ceroboh. Mohon Tuan berbesar hati, maafkan dia kali ini. Aku akan meminta maaf kepada Tuan atas namanya. Minta maaf? Apa? Hanya dengan membungkuk sudah selesai? Kamu benar-benar pikir, aku, Liu Xin, bisa dianggap remeh seperti ini? Tuan Liu, apa yang ingin saya lakukan?
Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengganti rugi. Ganti rugi? Baiklah. Ayo. Tunjukkan dulu sedikit ketulusanmu. Minum gelas anggur ini untukku. Tuan Liu, King Yan tidak bisa minum alkohol. Gelas ini aku yang minum untuknya. Kamu siapa? Pergi sana. Aku mau dia yang minum. Sayang. Anggur ini tidak perlu diminum. King Yan, tidak apa-apa. Tuan Liu, apakah Anda puas sekarang? Segelas anggur saja mau membuatku puas? Ayo. Minum seluruh botol ini untukku. King Yan, kamu tidak boleh minum. Jika minum seluruh botol ini, akan terjadi masalah. Kenapa? Tidak minum? Kalau begitu, tunggulah untuk mengurus jenazahnya. Kenapa? Tidak minum? Kalau begitu, tunggulah untuk mengurus jenazahnya. Sayang, anggur ini tidak perlu diminum. Jangan macam-macam. Tenang, sisanya serahkan padaku. Serakin padamu? Kau pikir kau siapa? Aku beritahu kau. Dia hari ini tidak bisa membuatku nyaman. Kalian semua jangan berpikir bisa keluar dari pintu ini. Minum cepat. Kau suka minum alkohol, ya? Kau. Aku traktir kau minum. Bukan. Jangan. Kau hila. Aku bunuh kau. Barani Baraninya kau pukul young Master Lu. Kau tamat. Bukankah sudah kukatakan padamu, kalau ketemu lagi, akan kupukul sampai ibumu pun tidak mengenalimu? Aku selalu menepati janji. Sebentar, Gao Xing. Yang Master Liu, aku minta maaf atas namanya. Young Master Lu, jangan gondeng Garkanja. Orang ini harus dibunuh. Baik, baik, baik. Aku Liu Xin sejak lahir sampai sekarang. Belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Sekarang aku ubah pikiran. Kalian semua, satu pun tidak boleh pergi. Panggil orang. Liu Xin. Apa kau pikir di kota Yun kau bisa berkuasa sendirian? Betul. Membuat marah keluarga Liu. Di kota Yun kau tidak akan bisa bergerak. Oh ya? Berarti tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Aku ingin lihat. Apakah ayahmu Liu Shanhi berani berkata begitu? Di hadapanku. Liu Shanhi di kota Yun tidak bisa mendidik anak. Anaknya punya utang tidak dibayar. Dalam 10 menit suruh dia muncul di hadapanku. Gao, kau masih berpura-pura. Jangan-jangan kau bilang, dengan satu telepon tadi, bisa memanggil Liu Shanhi, sang tua Liu, datang ke sini? Kau tahu status dan posisi orang tua itu? Seperti kau bisa memanggilnya datang? Sudah saat seperti ini kau masih main-main. Liu Shanhi bukan orang bodoh. Mana mungkin tertipu oleh kebohonganmu. Gao Xing, kali ini kau benar-benar dalam masalah besar. Tenang saja. Nanti saat Liu Shanhi datang, kau akan tahu siapa yang dalam masalah. Yang Master Liu, orang ini gila. Bohong sampai percaya sendiri. Masih 10 menit? Kurasa dia sengaja mengulur waktu. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Santai saja, biarkan dia menunda-nunda kalau mau. Aku paling suka lihat orang meronta-ronta putus asa. 10 menit ya? Begini, kalau dalam 10 menit ayahku datang, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Tapi kalau ayahku tidak datang hari ini, jangan salahkan aku kalau jadi tak kenal saudara.
Sekarang tinggal 9 menit lagi. Siapkan mobil. Cepat. Siap. Kau tinggal punya 3 menit lagi. Bagaimana ini? Lima. Waktunya habis. Di mana Pak Tua Liu? Teruskan saja kebohonganmu. Tangkap mereka semua. Bangsat. Berhenti. Ayah, kenapa kau datang? Dasar binatang, kau berani berbuat jahat. Dasar tak tahu diri. Ayah, kenapa kau memukulku tanpa alasan? Sudah bikin masalah besar masih berani tanya? Pak Tua Liu, mungkin ada kesalahpahaman di sini? Tuan Liu sedang berdiskusi denganku. Pergi. Kau tak berhak bicara di sini. Tuan Gao. Si brengsek ini sudah sangat menghina Anda. Saya mohon maaf atas namanya. Ayah, dia itu pria liar yang dicari Sukinyan. Kenapa kau begitu sopan padanya? Damn. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Gao. Aku minta maaf padanya. Dia yang tak tahu diri berani macam-macam denganku. Kau dengar tidak? Aku suruh kau minta maaf. Mau minta maaf atau tidak? Mengerti tidak? Aku salah, aku salah. Tuan Gao. Maafkan aku salah. Kau salah di mana? Aku. Liu Xin. Di luar sana masih ada yang lebih hebat. Jangan sombong. Siapa menipu orang, akan ditipu balik. Jangan terlalu arogan. Benar, ini salahku tidak mendidiknya dengan baik. Tuan Gao, mohon dimaafkan. Aku pasti akan bawa dia pulang dan menghukumnya keras. Kejadian hari ini, jangan dipikirkan lagi. Ah, ini bukan urusanku. Tergantung istriku. Benar, aku kurang pertimbangan. Nona Su, Anda baik hati, jangan marah. Katanya anak saya berutang 15 juta pada perusahaan Anda. Ini 20 juta. Silakan diterima. $20 juta. Sayang, membayar utang dan bunganya adalah hal yang wajar. Terima saja. Kali ini saya maafkan demi istri saya. Tapi saya tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Kamu mengerti? Ya, Tuan Gao, tenang saja. Saya jamin tidak akan ada lagi. Sayang, ayo pergi. Ayah, siapa sebenarnya Gao itu? Jangan banyak tanya, keluarga Liu juga punya banyak kenalan berpengaruh. Kenapa ayah begitu takut padanya? Damn. Kamu pikir punya uang dan kekuasaan bisa semena-mena? Aku beritahu kamu. Orang ini sangat kaya. Tapi yang membuatnya dihormati bukan karena uang, melainkan karena kontribusinya yang besar. Bagi banyak tempat dan orang. Banyak orang penting sangat menghormatinya. Kalau kamu ganggu dia, akan banyak yang marah. Tidak ada yang bisa menolongmu. Sekuat itu, apa dia benar-benar Gao Feng? Bukan urusanmu. Pulang dan kurung diri selama sebulan. Jangan berhubungan dengan siapapun. Qingyan. Aku tidak bermimpi, kan? Utang Golden Noble Group bisa dikembalikan begitu saja? Bukan cuma utang, bahkan ada bunga 5 juta.
Bukan hanya kamu, aku juga merasa seperti bermimpi. Ya ampun, ini Golden Noble Group. Utang Liu Xin, si anak orang kaya. Siapa yang berani menagih? Hanya King MU yang berani di kota Yun. Bukan cuma Liu Xin. Lihatlah Pak Tua Liu. Bahkan dia pun bersikap hormat dan takut pada Gao Xing. Sungguh tidak masuk akal. Kalau Sanhe bisa dibilang keberuntungan. Tapi Lu Shanhe dari Golden Noble Group juga harus menghormatinya. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Siapa sebenarnya Gao Xing ini? King Yan, bukannya kamu bilang dia kurir makanan? Dia memang kurir makanan, pertama kali aku bertemu dia. Dia sedang mengantar makanan, kamu juga lihat kan? Dan Song Haoyan juga sudah memeriksa latar belakangnya. Dia benar-benar hanya seorang kurir makanan. Kalau dia benar-benar hanya seorang kurir makanan, bagaimana mungkin dia bisa menekan Cao Daqiang? Dan Liu Shanhe juga bersikap seperti itu padanya. Gao Xing ini 80% menyimpan rahasia besar yang luar biasa. Tidak bisa, aku harus menyelidikinya dengan baik. Kemarilah. Berdiri di sini. Ada apa, sayang? Ada masalah? Di rumah, hanya boleh memanggilku Bosu. Berdiri tegak, ada yang ingin kutanyakan. Hei, meskipun kamu bos, aku juga wakil direktur andalanmu, kan? Aku baru saja membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Kamu kok seperti menginterogasi narapidana? Yang ingin kutanyakan adalah hal ini. Jujur saja, bagaimana caramu mendapatkan dua uang ini? Bukankah kamu sudah melihatnya? Orang-orang dari perusahaan Sanhe itu. Meskipun terlihat seperti preman, sebenarnya mereka orang baik. Aku hanya memberi mereka pelajaran dengan tinju. Dan membujuk mereka dengan perasaan. Mereka akhirnya tersentuh dan terbujuk olehku. Lupakan dulu masalah perusahaan Sanhe. Bagaimana dengan grup Jinzun? Liu Shanhe memiliki koneksi hitam putih, latar belakangnya sangat dalam. Bahkan dia sangat takut dan hormat padamu. Bagaimana? Apakah dia juga tersentuh olehmu? Tentu saja. Coba pikir. Bahkan preman seperti Cao Daqiang bisa diajak bicara. Apalagi orang besar seperti Liu Shanhe. Pasti lebih bijaksana. Melihat anaknya berbuat jahat, dia langsung mengorbankan keluarganya demi kebenaran. Sungguh mengharukan. Cukup. Gao Xing, kamu pikir aku akan percaya? Dengan omonganmu? Aku tanya untuk terakhir kalinya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu benar-benar ingin tahu? Tentu. Baik. Benar. Aku memang bukan kurir makanan biasa. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Identitas asliku sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu menyuruhku untuk memerankannya. Tapi sebenarnya kamu menemukan diriku yang asli. Aku tidak hanya memiliki kekayaan yang sangat besar, tapi juga mantan raja pasukan khusus. Orang-orang dari perusahaan Sanhe itu kalah olehku sendirian. Mereka hanya bisa mengembalikan uang dengan jujur. Soal latar belakang sosial grup Jinzun, di hadapanku sama sekali tidak ada artinya. Benar-benar kamu ya. Mimpi kali. Kalau aku tidak melihatmu mengantar makanan sendiri, aku benar-benar tertipu oleh kebohonganmu. Kenapa kamu tidak percaya? Kalau kamu bersikap baik padaku, mungkin aku bisa memberimu tanda tangan. Diam saja, tidak bilang ya sudah. Jangan bercanda dengan idolaku Gao Feng. Kenapa kamu tidak percaya? Aku benar-benar Gao Feng. Kalau kamu benar Gao Feng, aku ini bidadari. Istriku secantik ini, pantas disebut bidadari. Jangan banyak bicara manis, bilang atau tidak. Yang benar tidak percaya. Mau aku bilang apa? Tidak bilang ya sudah. Tidur saja. Sebagai bos, harus adil dalam memberi penghargaan dan hukuman. Aku baru membantu perusahaan mendapatkan kembali lebih dari 20 juta. Apa kamu tidak sebaiknya memberiku hadiah simbolis? Hadiah apa lagi yang kamu mau? Tempat tidur kamar tamu terlalu keras, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau malam ini aku tidur di kamarmu? Laki-laki dan perempuan sendirian dalam satu kamar. Kalau kamu tidak bisa menahan diri, apa aku harus memaklumi? Kalau kamu tidak bisa menahan diri, aku juga tidak akan menagih biaya tambahan.
Mimpi. Kamu mau membunuh suamimu sendiri? Identitas asliku. Sebenarnya adalah CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kamu pikir kamu memintaku untuk berperan? Sebenarnya yang kamu temui adalah aku sendiri. Kalau kamu benar Gao Feng, aku ini bidadari. Istriku secantik ini, pantas disebut bidadari. Apa yang sebenarnya terjadi? Bahkan kakek Liu juga sangat menghormati si pengantar makanan itu. Mungkinkah dia benar-benar CEO grup Junsheng, Gao Feng? Tidak mungkin. Data ini jelas-jelas menulis. Dia jelas-jelas hanya seorang pengantar makanan. Ini tidak masuk akal. Kakek Liu bahkan tidak begitu menghormati ayahnya. Bagaimana mungkin sangat menghormati seorang pengantar makanan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Song. Kenapa utang grup Jinzun juga dilunasi? Apa yang terjadi? Posisi wakil direkturku ini kayaknya udah nggak bisa diselamatkan. Jangan panik. Lihatlah dirimu, seperti apa sih? Ah, mana mungkin nggak panik, Tuan Song? Kamu harus bantu aku cari cara dong. Tuan Song, sudah jelas. Ada kabar terpercaya bilang. Baru-baru ini tim pengawas masuk kota kita, Yuncheng. Tujuannya untuk mengungkap pelindung di balik Liu Shanhe. Makanya Liu Shanhe akhir-akhir ini bertindak sangat rendah hati. Nah, ternyata begitu. Pelindungnya sedang diselidiki. Semua perbuatan kotor yang pernah dilakukannya pasti ketahuan. Di saat seperti ini, Liu Shanhe pasti mau cari aman. Aku heran kok bisa dia rela mengalah pada pria liar itu. Ternyata takut masalahnya jadi besar dan berdampak lebih buruk. Dasar kau, Gao Xing. Hampir saja aku tertipu olehmu. Tapi, Tuan Song, Gao Xing itu cuma tukang antar makanan. Urusan rahasia kalangan atas seperti ini, aku aja nggak tahu. Dia tahu dari mana? Dasar bodoh. Tukang antar makanan tiap hari keliling, mana ada kabar terbaru. Dia yang paling tahu. Untungnya aku pinter. Nggak sampai tertipu sama dia. Iya juga ya. Nah, Penair. Terus kita harus gimana? Satu kata. Tunggu. Aduh, kalau nunggu terus. Gimana kalau posisi wakil direkturku beneran hilang? Dasar bodoh. Bukannya Su Zhengchun udah janji sama dia? Suruh dia dapetin 60 juta dalam 2 hari. Mau dia tagih semua utang sekalipun. Kan cuma dapat 20 juta? Sesen ya. Kalau besok janjinya nggak bisa dipenuhi, dia harus cerai sama Su Qingyan. Diusir dari keluarga Su, diusir dari King MU. Nanti, kan posisi wakil direktur tetap jadi milikmu. Iya juga ya. Tuan Song, Tuan Song. Tuan Song, memang kamu yang paling jago. 40 juta dalam sehari. Mau dia mati sekalipun, nggak mungkin bisa dapetin. Halo Anan, gimana? Udah ketahuan? Aku kemarin cari 3 kelompok orang. Periksa Gao Xing dengan teliti. Kamu benar, dia emang cuma tukang antar makanan, keluarganya miskin. Orang tidak jelek, sekolah menengah pertama, hukum pedesaan. Nggak pernah kerja yang benar, setelah sampai di Yuncheng. Dia selalu cari makan dengan ngantar makanan. Lalu mengapa dia masih bisa membuat Liu Shanhe begitu sopan? Langsung membalikan uangnya? Itu sederhana. Katanya baru-baru ini ada tim inspeksi yang sedang menyelidiki pelindung Liu Shanhe. Saat ini dia tidak berani membuat masalah. Makanya dia bisa ditakuti oleh Gao Xing. Oh, begitu rupanya. Baiklah, aku mengerti.
Kamu juga bisa masak. Wanginya enak. Kamu lapar tidak? Mau makan bersama sedikit? Ada bagianku juga. Jangan-jangan ini khusus dibuat untukku sebagai ucapan terima kasih? Jangan banyak tingkah. Aku masak untuk diriku sendiri. Kebanyakan masak tidak mau mengazir saja. Benarkah? Kok aku merasa ada yang mulutnya bilang tidak tapi hatinya bilang iya? Aduh, kamu makan atau tidak? Kalau tidak, sudah. Makan? Kenapa tidak? Tidak makan ya rugi sendiri. Sayang, ayo kita pergi. Kamu mau kemana? Ke King MU untuk kerja. Sekarang aku wakil direktur King MU. Aku harus memberi contoh, tidak boleh terlambat atau pulang cepat. Jangan main-main. Hari ini ada urusan penting. Urusan penting apa? Kita suami istri satu tubuh. Katakan saja. Aku bantu selesaikan. Meskipun kamu sudah membantuku menyelesaikan lebih dari 20 juta, bagaimana dengan Anan? Lalu menanamkan 10 juta lagi ke King MU. Tapi sekarang masih kurang lebih dari 20 juta. Hari ini hari terakhir. Jadi aku berencana mencoba peruntungan di grup Tiange. Tiange? Grup Tiange adalah konglomerat top di Provinsi Selatan. Kekuatannya sangat besar. Nilai pasarnya lebih dari 10 miliar. Jika mereka tertarik dengan proyek King MU kita, maka kekurangan dana kita bisa teratasi. Ini mudah. Bawa aku saja. Dengan kehadiranku Gao Feng, Tiange atau apapun, pasti akan memberi wajah suamimu. Aku menyuruhmu berperan sebagai Gao Feng untuk menakuti keluargaku dan Song Haoyang. Kalau di luar kamu juga bilang kamu Gao Feng, itu namanya penipuan. Jadi hari ini aku harus menyelesaikannya sendiri. Tapi menurut perjanjian, masalah dana King MU mungkin harus aku selesaikan. Kalau kamu sendiri yang menghadap, bagaimana kalau keluargamu tidak mengakui? Bawa aku saja. Siapa tahu aku bisa membantu menyelesaikan masalah. Baiklah. Kamu ikut denganku, tapi ingat ya, semua ucapan dan tindakan harus menurut arahan saya. Jangan sembarangan bicara. Apalagi menyebut diri sebagai Gao Feng. Paham? Tenang saja, saya pasti bisa. Hai, Zhao Pengfing. Bos datang sendiri ke grup Tiange kalian. Cepat sambut dia. Apa? Bos datang sendiri? Saya segera ke sana. Tanggel. Bos kali ini datang dengan menyembunyikan identitas. Kamu harus pintar, dengar? Paham, paham. Saya juga sudah menunggu lama, sudah lama sekali. Ayah, Ini semua adalah bos-bos besar dari grup ternama di kota Yun. Mereka datang untuk bekerja sama dengan grup Tiange. Tapi bos grup Tiange, Yo, sangat sibuk. Bukan sembarang orang bisa bertemu dengannya. Sudahlah, antri dulu. Baik. Bos Yo hari ini ada urusan penting, tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang saja. ayo pulang. Selesai. Kamu tahu tidak, kekuatan beberapa bos perusahaan ini lebih kuat dari grup King MU kita. Mereka saja ditolak. Apalagi kita, pasti lebih tidak ada kesempatan. Ini bukan pesta pertunangan. Bos Su yang kabur di depan umum. Kenapa? Tanpa bantuan keluarga Song. Sekarang mau merangkul grup Tiange? Kami saja tidak bisa. Jangan bermimpi di siang bolong. Istriku berbeda dengan kalian. Kalian datang ke Tiange. Untuk meminta makan, istriku datang ke Tiange. Untuk bermuka pada Tiange. Kalau Yo Pengfei tahu, dia pasti turun sendiri untuk menyambut. Besar sekali mulutnya. Badut dari mana ini? Berani bicara besar. Tidak takut lidahnya terkilir? Bos Yo turun sendiri menyambut? Kamu pikir kamu siapa? Jangan mengada-ada, bisa tidak? Aku tidak mengada-ada. Tidak mengada-ada? Lalu di mana Bos Yo? Kenapa dia tidak turun menyambutmu? Anak ini bohong. Sampai-sampai percaya sendiri. Bos Joe datang. Benar-benar Bos Yo? Bagaimana mungkin? Kenapa Bos Yo turun sendiri? Anda adalah Su Qingyan, bos dari grup King MU kan? Sudah lama mendengar nama Anda, sangat terkenal. Bos Yo, Anda terlalu sopan. Ini, Apalagi kalau bukan untuk menyambut Anda? Menyambutnya? Su Qingyan, atas dasar apa? menyambut saya? Anda tidak salah, kan?
Sama sekali tidak salah. Saya sengaja datang untuk Anda. Kehadiran Bos Su benar-benar membuat grup Tian Germany bersinar terang. Tidak, Anda terlalu sopan. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk membicarakan proyek. Proyek? Tidak masalah. Jangan berdiri di sini. Mari ke ruang VIP, duduk sambil makan dan berbincang. Bagaimana dengan pengaturan ini? Sayang, beri dia muka, masuk dan duduklah. Baik, silakan, kalian berdua. Silakan. Tidak menyangka Bos Yo dari grup Tiange begitu mudah diajak bicara. Hari ini saya harus tampil baik, berusaha dapatkan investasi ini. Tidak perlu berusaha, langsung saja bicara. Saya tidak percaya Yo Pengfei berani menolak. Pelankan suara. Ini karena Bos Yo rendah hati. Kamu pikir benar-benar karena kita hebat? Ya? Nanti, jangan sampai bicara sembarangan, dengar? Dengar, pasal kedua perjanjian. Bicara dan bertindak harus menurut perintahmu. Tahu saja. Ingat, Jangan bicara sembarangan. Silakan masuk. Tuan Gao, Bos Su, silakan kalian berdua duduk di tempat utama. Bos Yo, Anda tuan rumah, kami tamu. Anda yang duduk di tempat utama. Tidak bisa. Anda yang duduk. Tidak, Bos Yo, benar-benar tidak pantas. Anda saja yang duduk. begini saja, kalian bertiga duduk dulu. Kalau tidak, istriku tidak akan duduk. Ya, Ayo, Tidak pantas, kan? duduk. Bos Yo, saya benar-benar merasa tidak pantas. Anda saja yang duduk. tidak, Bos Su, Anda yang harus duduk. Sayang, duduklah. Kalau tidak makanannya tidak bisa dimakan. Ya, silakan duduk. Ayo duduk. Aku akan memperkenalkan ini pada suamiku. Panggil saja dia Gao. Gao Sing, sapa bos. Halo, kalian. Mr. Gao Bake, Mr. Gao Bake. Jangan, Bos Yo, kamu sangat sopan. Duduk cepat. Apa yang harus dilakukan dengan cepat dan tuangkan teh untuk bos? Hey Oak, Bos Su Su, jangan biarkan kita datang sendiri. Bos Yo, jangan biarkan dia datang. Bos Su bilang aku datang dan duduk. Ya, silakan duduk. Bos Yo, Hey, sebenarnya aku datang ke sini. Kingmu memiliki proyek yang ingin bekerja sama dengan Tiange Group. Ini adalah rencana proyek. Anda melihatnya. baik, terima kasih. Duduk. Semua rencana harus dilihat. Bos Yo, ini tidak mempercayai kami. Tidak duduk di sini. Gao Sing. Bos Yo, maaf. Duduk. Aku ini. Dia tidak tahu cara bercanda, jangan keberatan. Tidak, Tian Gao benar. Aku bingung. Kemampuan dan karakter Bos Su. Tentu saja aku bisa percaya. Kami benar-benar bekerja sama. Dan setuju. Tentu saja setuju. Bos Su kira-kira berapa biaya untuk proyek ini? Anda berbicara. Bos Yo. Proyek kami masih kekurangan investasi 30 juta. 20 juta saja. Jika tidak ada masalah, hanya 30 juta. Perusahaan sebesar Tiange memberi 30 juta. Anda mengirim makanan. Jangan bicara omong kosong. Tidak, bukan? Bos Yo, bukan itu maksudnya. Bos Su Gao benar yang dikatakan Tuan Gao. 30 juta ini memang terlalu sedikit. Pegang ini. Aku keluarkan 5.000. 8.000. Iya, aku keluarkan 1 miliar, kita kontrak sekarang juga. Nanti uangnya langsung ditransfer ke Anda. Ya,
Apa aku tidak salah dengar, Bos Yo? Tidak salah dengar. Terima kasih banyak, Bos Yo. Begini. Saya mengenai dengan jelas. Baik. Diam saja apa? Cepat bersulang. Jangan-jangan, kami yang menghormati Anda. Iya. Bos Yo, kerjasama yang menyenangkan. Ayo, menghormati kalian. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Kinyan, investasi 1 miliar dari grup Tiange. Baru saja semua masuk. Semua sudah masuk. Sangat bagus. Ini seperti mimpi. Investasi 1 miliar dari grup Tiange, kamu dapatkan hanya dengan makan malam. Bagaimana caranya? Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa semua ini seperti mimpi. Kamu juga tidak tahu? Apa orang ini lagi pura-pura jadi Gao Feng? Membuat Bos Yo mereka ketakutan. Kali ini aku tidak bilang apa-apa loh. Kamu tidak bilang apa-apa. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Untungnya Bos Yo mereka orangnya baik hati. Tidak mempermasalahkanmu. Tapi ini juga tidak masuk akal. Lagi pula ini investasi besar 1 miliar, mana bisa seenaknya? Dikasih begitu saja. Memang tidak masuk akal. Tapi, sejak menikah dengan orang ini, hal-hal aneh semakin banyak. Kamu bilang, apa semua ini ada hubungannya denganmu? Dia cuma pengantar makanan, apa hubungannya dengannya? Aku ingat. Ingat apa? Kali ini produk perawatan kulit baru yang kami luncurkan King MU adalah hasil karya Master Chen Daoyuan. Master Chen adalah orang bijak terkenal dari Provinsi Selatan. Konon resep ini dibuatnya setelah membaca banyak kitab kuno. Butuh waktu 5 tahun untuk menyusunnya. Efek perawatan kulitnya sangat bagus. Setelah diluncurkan pasti akan menjadi hit besar. Mungkin grup Tiange sudah mengetahui kabar ini lebih dulu. Mereka pikir perkembangan kita akan semakin pesat. Makanya mereka berinvestasi besar-besaran untuk mempersiapkan segalanya. Masuk akal, penjelasanmu ini menurutku paling masuk akal. Analisamu bagus sekali, kamu memang jenius dalam menganalisa. Nomong Ai Qingyan. Aku akan cari tahu kabar lainnya dulu. Dadah. Ngapain lihatin aku? Ada bunga di wajahku? Gao Xing, terima kasih. Ngapain terima kasih? Bukannya si jenius analisa sudah membantumu? Entah kenapa, sejak menikah denganmu, keberuntunganku semakin membaik. Kamu ngapain? Terus gimana kamu mau berterima kasih? Mau aku berterima kasih gimana? Bagaimana kalau kita ganti malam pengantin yang tertunda? Nggak mungkin, kita sudah sepakat 3 peraturan. Jangan ada pikiran macam-macam. Oh iya. Kalau gitu cium aku sekali. Jangan cari kesempatan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus mau gimana dong? Bagaimana kalau kamu suci sekali? Jangan ngaco. Gini aja. Aku traktir minum. Aku nggak apa-apa. Aku masih bisa minum lagi tahu. Daya tahannya segitu. Lain kali jangan ajak orang minum ya, oke? Aku jarang minum sebelumnya. Hari ini kan karena Gao Xing. Akhirnya 60 juta selesai semua. Keluargaku nggak akan memaksaku menikah dengan Song Hao yang lagi. Duduk yang manis dulu. Aku buatkan sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Nona besar. Duduk yang manis dulu ya. Gao Xing. Terima kasih. Sejak orang tuaku meninggal, aku selalu merasa sangat kesepian. Aku kerja keras dan cari uang sebanyak-banyaknya. Tujuanku adalah menjadi sukses seperti Gao Feng. Tapi siapa sangka pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa menentukan pernikahanku sendiri. Tapi, kamu membuatku merasa dunia ini cerah kembali. Aku merasa hal-hal sulit yang dulu kulakukan
tiba-tiba menjadi mudah diselesaikan. Entah mengapa. Setelah bertemu denganmu, aku tiba-tiba menjadi sangat beruntung. Meskipun kamu hanya seorang kurir. Aku tahu kamu tidak bisa membantuku banyak, tapi kamulah yang membuatku kembali bersemangat. Memberiku rasa aman untuk menghadapi ketidakpastian. Gao Xing, sungguh terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Semua ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Masih kecil sudah tidak belajar baik, kamu mencuri. Paman Chan, kenapa kamu menangkapnya? Anak ini menyelinap ke rumah kami untuk mencuri. Masih kecil sudah tidak belajar baik. Harus dibawa ke kantor polisi. Dia hanya mencuri makanan, tidak mencuri yang lain. Ini menunjukkan dia tidak jahat. Hanya lapar, Paman Chen, lepaskan dia. Tunggu sebentar. Kamu tunggu. Apa keluargamu mengalami kesulitan? Ayah bilang, banyak membantu orang yang sedang kesulitan. Agar saat kita sendiri mengalami kesulitan, akan ada yang datang membantu.